Halo semua, kembali lagi dengan Dems Family ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengatur keuangan untuk keluarga muda ya. Nah, pengalaman awal kita menikah itu kita sering nahan ya, Ku? Sering. Tentang keuangan. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa menahan diri gitu, Ku? Cara menahan diri untuk apa? Belanja ya? Iya. Cara kita menahan diri adalah kita harus selalu hitung budget kita itu berapa untuk kita belanja. Jadi kalau budgetnya udah melebihi kapasitas, misal kalian mau beli TV atau beli kulkas kok budgetnya belum ada, ya menahan diri dulu. Jangan terburu-buru membeli. Jadi tipsnya menahan diri ya, kalau budget uangnya belum ada ya nggak usah beli. Sebetulnya semudah itu sih. Punya pengalaman nggak aku menahan diri nggak beli-beli gitu? Oh, banyak sekali ya. Kita kan awal menikah kemarin kan juga pengalaman menahan diri banyak banget ya. Yang kita mau beli kulkas nggak beli, kita mau beli kasur itu nggak beli, kita mau beli mesin cuci itu nggak beli. Awal-awal kita nikah kan kita banyak menahan diri, nggak belanja. Kita benar-benar tinggal di kos-kosan yang isinya cuma kompor gas ya waktu itu ya. Nah, jadi memang kita masih pakai kasur kos, bekas kos kita masing-masing. Terus kita cuma dapat, karena itu juga dapat hadiah ya, kompor gas. Jadi barang termewah kami waktu itu memang kompor gas sih. Ya, nah pada saat itu kan kita ngekos ya, awal-awal ya. Nah, betul. Kenapa sih kok ngekos? Karena padahal kan udah menikah harusnya ngontrak ya. Itu kan cuma persepsi ya, yang betul itu tempat tinggal sebetulnya. Mau kamu tinggal di rumah mewah, mau tinggal di kos-kosan, mau tinggal di rumah petak, menurutku pribadi kita harus tetap menyesuaikan budget ya, walaupun memang ada orang punya standar-standar masing-masing ya. Tapi waktu itu memang karena kita sanggupnya, yang waktu itu kos kita kan 600.000 per bulan ya, kos Pasutri itu sudah free listrik, kamar mandi luar sih, tapi kita dapat ukuran kamar yang cukup gede ya, 4x3. Jadi itu benar-benar nolong banget sih. Dan itu waktu itu juga kita punya beberapa fasilitas ya, kayak yang tinggal di kos itu kan juga cuma kita ya, privilege-nya kan kayak gitu. Terus fasilitasnya kan ada balkon, tempat menjemur juga kita yang pakai. Jadi aku rasa kenapa kok milih di kos ya, karena kita sudah hitung-hitung ya positif negatifnya, dan karena pokoknya tetap kembali lagi ke budget. Mau dipaksa gimana, kalau kontrak itu biasanya tetap minta 1 tahun soalnya, kalau nggak per 6 bulan. Nah, budget waktu itu budgetnya cuma cukup untuk bayar bulanan. Ada yang bisa bayar bulanan ya, jarang ya gue ya. Kontraan hampir sangat jarang sih, walaupun ada ya, tapi jarang. Nah, katanya kan selama 3 bulan itu akan ada namanya krusial ya dalam menikah. Nah, menurut kau itu kenapa? Mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan itu kan hanya angka ya sebetulnya. Sebetulnya kenapa kok aku selalu bilang 3 bulan awal itu 3 bulan krusial ya, karena 3 bulan awal itu adalah 3 bulan dimana kita itu saling menyamakan visi, misi. Waktu awal nikah kan juga masih culture shock ya. Istri yang ternyata lebih rapi ya, kamu kan lebih rapi. Terus Koko yang bangunnya lebih pagi, ternyata kamu bangun lebih siang. Kita masih penyelarasan. Nah, apalagi kalau kalian yang sama-sama bekerja itu kan ritmenya juga masih harus dibangun. Kita kan juga yang sama-sama aku berbisnis, kamu yang membantu aku juga, kita ritmenya kan menyamakan ya. Kamu setiap pagi kan lihat Koko bangun jam 6 toh ya. Setiap pagi kerja sampai sore ya, sampai jam 5 sore, jam 6 sore. Lihat sendiri bagaimana kita berusaha. Nah, itu ritme itu harus dibangun, sehingga kita tahu kapan kita punya family time, kapan kita punya waktu kerja. Nah, itu 3 bulan awal sangat krusial. Nah, kenapa krusial lagi? Sebetulnya karena keuangan ya. 3 bulan awal itu kita sudah mulai berdebat loh itu. Berdebatnya siapa yang megang uang, bener ya? Jangan lupakan itu ya. 3 bulan awal itu waktu nikah tuh, wah, ini ada uang nih, siapa nih yang megang, siapa nih yang ngatur. Nah, itu 3 bulan awal itu masa-masa yang menentukan ya. Jadi saranku buat kalian yang budgetnya pas-pasan ataupun budgetnya itu minim, tahan diri dulu selama 3 bulan sampai kalian nemu ritme yang pas. Selain itu, tak kasih tahu satu lagi pengalamanku. Kadang itu ternyata kita tuh nggak masak. Iya. Ada orang-orang yang menikah yang sama-sama karyawan itu kompor gasnya mungkin selama 3 bulan itu baru dipakai sekali 2 kali. Jadi aku boleh ngelihat
aku mulai ngerasa gini, 3 bulan awal itu memang 3 bulan yang tepat untuk kita nanti memutuskan mau kayak gimana. Jadi seperti itu sih, 3 bulan awal itu buatku krusial karena seperti itu. Biar bisa adaptasi lah ya. Betul, adaptasi. Oke, nah kan kalau di luar sana tuh orang-orang ngomong ya, yang megang keuangan itu harus istri katanya. Nah, menurut Koko gimana? Apa benar itu statementnya harus istri yang megang? Statement mengenai uang harus istri yang megang. Sebetulnya aku nggak setuju ya dengan statement itu. Aku beberapa kali sudah sharing-sharing sama couple-couple lain. Aku sudah bertanya-tanya. Intinya gini sih, ini kalian boleh ikuti boleh enggak ya. Tapi yang paling jago nahan untuk belanja sama yang paling pintar megang uang. Artinya megang uang itu ya nek lihat diskon tuh nggak keburu beli. Dia yang juga bisa nyatet ke pengeluaran pemasukan. Dia juga orang yang bisa budget. Itu sih menurutku. Nggak harus cewek. Kalau suaminya lebih pandai, kasihkan suaminya. Yang penting apa? Saling terbuka. Nah, kami keuangan dicampur dari satu. Walaupun ini nggak melulu ya. Kadang kan ada yang kayak istri punya gaji, suami punya gaji, akhirnya nggak dilebur. Tapi kami selalu kami lebur sih, supaya kami tahu keuangan kami itu berapa. Iya benar sekali. Nah tadi kan Koko bilang harus ada kejujuran, keterbukaan ya dalam keuangan ya. Nah terus kalau nanti di antara suami atau istri mau beli sesuatu barang, harus dengan izin pasangannya juga? Tentu ya, karena gini ya, kalau uang bersama sebaiknya didiskusikan. Kalau nggak didiskusikan nanti bisa berbahaya untuk keuangan rumah tangga. Misal aku ada keinginan beli PS5 gitu ya. Sedangkan keuangan kita itu mungkin cukup untuk beli PS5, tapi kalau buat beli keuangan kita nggak aman. Jadi hanya cukup untuk beli. Harga PS5 misal berapa, 10 juta, keuangan kita 10 juta. Coba itu aku memaksakan diri ke keinginanku tanpa ngobrol sama istri dulu. Tentu pasti itu akan jadi problem ya ke depan. Bisa jadi kalau kamu yang ada di situ kamu bisa nggak oke loh sama hal itu. Bener ya? Begitupun sebaliknya suami. Istri itu juga kadang agak kelewatan ya. Mungkin ada juga yang gitu ya. Tiba-tiba barang online shop datang, paket itu datang. Nah ini kadang wah gimana sih? Dicariin uang susah-susah malah buat belanja. Apalagi sekarang penuh kemudahan. Nah jadi memang better ya. Nah aku bilang sesuatu uang yang dikelola bersama itu sebaiknya kalau mau ngeluarin itu juga ACC-nya bersama. Nah kalau kita kan dalam rumah tangga juga ada namanya uang jajan ya. Uang jajan kita kan ya ada gitu loh. Nah uang jajan itu haknya masing-masing. Aku ada, istri ada. Nominalnya pun kita buat sama. Jadi supaya fair ya. Mau penghasilanku lebih gede, istri lebih gede, tapi itu nominalnya sama. Sehingga kalau uang itu mau dipakai ya silahkan. Tapi kalau uang yang bersama, better kita diskusikan sih. Oh berarti kalau udah ada budget uang jajan yang nggak usah izin ya? Oh nggak usah, beli aja sih. Kamu mau beli online shop, misal kamu punya 1 juta mau beliin semua ya nggak apa-apa. Tapi ya sadar diri juga ya, itu uang jajanmu nek habis ya wis nunggu bulan depannya lagi. Betul. Nah jadi oke. Terus kalau misalnya kita punya kondisi keuangan yang sehat itu seperti apa ya kok? Kondisi keuangan yang sehat, yang pertama itu pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Kalau pengeluaran kalian lebih besar daripada pemasukan, aku bisa bilang di situ keuangan kalian nggak sehat ya. Yang kedua mungkin punya proteksi ya, minimal BPJS. Jangan bicara asuransi dulu deh, memang keuangannya mepet. Punya BPJS kesehatan nggak? Punya BPJS itu nggak? Nah kalau belum punya, buat ya. Kelas 3 itu murah kok, cuma 37.500 kalau nggak salah. Terus yang ketiga punya dana darurat. Dana darurat berapa bulan? Yang paling nggak 3 bulan ya. Tanpa bekerja, pengeluaran kalian misal 1 bulannya 5 juta. Nah, kalian punya dana darurat 15 juta. Itu kategori menurutku sehat. Terus yang keempat itu ini tambahan aja ya. Kalian punya pembukuan keluar masuknya uang. Itu penting banget sih. Penting banget. Kita punya kok. Kita juga punya. Jadi kita bisa evaluasi tiap bulan itu keluar uangnya borosnya di mana, pemasukan kita paling besar itu di mana. Kita bisa tahu. Terus yang kelima, kalian punya tujuan keuangan. Kalian kalau sebelumnya nonton video kami yang kami beli rumah baru bisa DP ya, tapi ngumpulin DP. Nah itu juga ada tujuan keuangan. Jadi menurutku 5 poin dimana keuangan kalian aku pribadi nilai sehat gitu sih.
Oke, nah kalau misalnya dalam rumah tangga keuangannya nggak sehat, gimana kok? Apa yang harus dilakukan langkah awalnya? Yang kalau keuangannya nggak sehat, ya, kalau kita kan juga ada pengalaman ya, kita kan berjuang juga dari awal, dari pandemi ya, keuangan itu memang mepet banget. Yang pertama ya berhemat. Tetap yang pertama adalah berhemat dulu ya, jangan konsumtif, jangan apa-apa dibeli, punya keinginan tahan dulu. Sampai apa ya, sampai itu yang tadi aku bilang 5 poin keuangannya itu bagus ya, bisa mulai nyatet, bisa punya BPJS, bisa bayar, penghasilannya lebih besar, mulai punya dana darurat, ya tingkatin itu dulu. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah tingkatkan penghasilan dulu. Kalau kalian sudah berhemat, yang dilakukan kedua adalah meningkatkan penghasilan. Nah, aku belajar strategi ini, aku banyak nonton YouTube ya, finansialku dan lain sebagainya lah. Jadi kita itu ternyata perlu defense. Defense-nya itu apa? Untuk meningkatkan keuangan kita yang paling mudah adalah kita menghemat. Defense dulu. Baru kalau kita sudah bisa menghemat, baru kita offense. Offense itu nyari tambahan, tingkatin penghasilan, tingkatin penghasilan, tingkatin penghasilan. Itu nanti keuangan kita akan mulai sehat ya. Keuangan kita akan mulai bagus. Terus sama ini ya apa? Budgeting. Budgeting itu sangat penting ya menurutku ya. Tanpa budgeting itu akan susah. Dulu ada orang bilang katanya hemat pangkal kaya ya. Oh iya. Tapi aku punya statement yang aku waktu itu lihat itu di mana ya, aku kok lupa ya. Tapi kalimat ini bilang gini, budgeting pangkal kaya. Wow. Budgeting pangkal kaya. Orang yang bisa budgeting dia bisa jadi orang kaya. Kenapa? Karena dia bisa mengelola uangnya dan keuangannya akan jadi lebih sehat sih. Nek dari Koko sih gitu sih. Berarti orang kaya pun kalau dia nggak bisa budget uang, ya sama aja ya. Sama aja. Dia nanti dapat penghasilan 10 juta ya keluarnya 10 juta. Dapat bonus 15 juta ya dibuat beli semua 15 juta. Nanti penghasilan ini naik ke 20 juta dibuat beli 20 juta. Loh, apa sih dihemat kalau nggak terbiasa budgeting? Kalau dengan budgeting kan kita biasa nabung ya. Oh, kita budget 30% buat kita tabung. Kita 50% lah maksimal lah untuk biaya hidup. Loh, kita jadi tahu sisanya kemana dan seperti apa, kayak gitu sih. Nah, terus kalau soal biasanya nih kan ada kapal-kapal itu yang mereka tuh masih membantu orang tua kok. Nah itu gimana tuh kalau bantu orang tua itu wajib gak sih untuk kapal-kapal merit? Nggak wajib ya. Jadi ini mungkin topik bahasan sendiri ya. Ini kita masuk ke sandwich generation sebetulnya. Tapi gini sih apa? Pada prinsipnya kalau orang tua memang perlu dibantu, bantu. Tapi ingat baik-baik ya, karena itu kapal lain. Jadi kita nih waktu sudah berkeluarga kita jadi kapal sendiri ya. Jadi kita jadi kapal sendiri. Nah, orang tua itu juga kapal lain. Jadi ingat baik-baik ya, selamatkan kapalmu dulu, baru kapal yang lain. Keuanganmu harus lebih bagus dulu, baru kamu akan enjoy bantu orang tua. Tapi memang keuangannya mepet, bantu seikhlasnya, bantu seberapa kalian mampu. Dan selalu kusaranin di budget. Misal budgetnya tak bantu 1 juta per bulan, ya udah bilang ke orang tua, kasih pengertian ya Pak, Bu, bisanya bantu 1 juta. Tapi ingat baik-baik, kembali ke prioritas awal, kapalmu harus selamat dulu. Kalau ditanya tadi apa? Boleh enggak? Boleh. Wajib enggak ya? Wajib enggak wajib, tapi kalau kalian bisa bantu ya dibantulah. Berarti nggak wajib sih, kalau bisa bantu ya bantu gitu ya. Oke, untuk terakhir saran Koko bagi yang baru menikah itu yang masih berjuang itu untuk mereka keuangannya settle tuh gimana Koko? Ya seperti tadi ya, tingkatin penghasilan, tahan diri untuk belanja, buat budgeting, dan yang pasti belajar terus ya keuangan, karena keuangan itu harus terus dipelajari, harus banyak diskusi, harus banyak nahan diri, harus psikologinya harus bagus sih, sehingga kalau kalian lihat barang diskon nggak keburu kebeli, tapi kalian sabar nunggu sampai waktunya yang tepat. Buat jadwal belanja lah, nek saranku buat pasutri baru, buat jadwal belanja. Kalau kalian lihat rumah kalian, wah kontrakan kami kosong, nggak ada furniturnya, saranku kalian mulai list mana yang kalian mau beli. Nah per bulan kalian budget beli satu-satu dulu. Kalau kalian list 5 mesin cuci, kasur, lemari, TV, itu ya, kalian list beli satu dulu yang kira-kira paling prioritas yang mana. Misal wah karena kami udah tahu ritme kami sering
masak, ya beli kompor gas sama beli kulkas dulu. Itu dulu sih. Aku selalu bilang sabar dulu, nanti kita akan beli kok. Nanti akan beli kayak gitu sih. Seru sekali ya pembahasan ini. Jadi nambah wawasan tentang bagaimana cara kita sebagai keluarga muda yang rumah tangga untuk bangun keuangan lebih sehat lagi. Nah, oke, sampai sini dulu untuk topik hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.